Assalamualaikum, hai, welcome to my channel YouTube ya. Aku Iis, akhirnya aku punya akun YouTube juga. Terus ini mungkin akan menjadi video pertama aku, jadi mohon maaf ya kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Di video kali ini aku akan coba bahas tentang PCOS, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, karena aku bukan ahlinya, tapi aku mau sharing ke kalian pengalaman pribadi aku sebagai PCOS penantian selama 4 tahun, tapi lebih tepatnya 3 tahun 7 bulan, yang alhamdulillahnya bisa hamil alami walaupun dengan PCOS. Tapi sebelum video ini aku lanjutin, aku mau minta tolong ke kalian untuk like, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan aku makin semangat untuk bagiin informasi yang bermanfaat untuk kalian. Nah, langsung aja kita bahas ya. Udah pernah dengar belum kata PCOS? Pasti udah nggak asing lagi kan? Jadi PCOS itu adalah polycystic ovary syndrome atau gangguan hormon yang bikin wanita sulit untuk hamil. Nah, ini aku cerita dari awal banget ya, dari mulai aku tahu kalau aku PCOS sampai aku alhamdulillah berhasil hamil alami dengan penantian 4 tahun. Nah, gini ceritanya. Jadi aku tuh pas pernikahan 1 tahun, aku udah mulai coba periksakan diri ke dokter kandungan. Di situ aku mulai konsultasi ke dokter bahwa bilang kalau head aku itu nggak teratur setiap bulannya, setiap tanggalnya itu nggak menentu tanggal berapa aja, terus siklusnya bisa kepanjangan atau kependekan. Contohnya kayak gini, kepanjangannya itu kayak gini, 2 minggu itu nggak berhenti. Kalau siklusnya kependekan bisa 3 hari haid, terus stop, terus muncul lagi. Setelah dokter dengerin keluhan aku, terus langsung di USG kan. Nah, di USG-nya itu bukan dari perut ya, jadi dari vagina, dimasukin alat ke vagina. Ini contoh alatnya kayak gini. Nah, terus pas di USG transvaginal muncullah gambarnya, kelihatan kan kalau ternyata sel telurnya itu kecil-kecil banget dan itu tuh sulit untuk dibuahin, jadi dia itu nggak berovulasi sama sekali. Nanti aku akan coba spill gambar PCOS gimana kalau sel telurnya kecil-kecil, nanti ada foto atau videonya ya, coba kalian lihat dulu. Terus aku bilang juga ke dokternya sambil aku sering searching kan di Google, kalau gejala PCOS yang aku alami itu selain headnya nggak teratur, terus hormonnya nggak seimbang, sama tumbuh bulu kaki yang berlebih pada kaki, tangan juga, sama kumis tipis-tipis tuh ada juga. Terus bener kan pas di USG itu kalau aku tuh PCOS sama gejala-gejala yang aku alami. Jadi penyebabnya itu karena hormon yang tidak seimbang tadi bikin gangguan haid kan, terus mungkin sama pola hidup aku yang kurang sehat, misalnya seperti pola makan kan, sama olahraga yang tidak teratur atau bahkan jarang sama sekali. Nah, tapi tenang aja, PCOS itu sangat bisa hamil asalkan kita memperbaiki pola makan sama olahraga, terus mengatur memanajemen pola pikir, pola stres kita gitu, biar hormonnya tetap seimbang. Sebelum aku pulang, aku ada dikasih obat sama dokternya. Obatnya itu Regumen kayak gini nih. Nah, isinya itu noretisterol. Jadi fungsi obat itu tuh untuk mereset kembali siklus head kita. Jadi kalau nggak salah setelah aku minum obat itu 3 hari atau 4 hari kemudian langsung muncul haid lagi. Jadi mereset ulang gitu siklus haid kita. Setelah aku minum obat tadi kan jadi haid lagi, terus bulan depannya nunggu lagi kan. Nah, ternyata setelah aku nggak minum obat itu lagi malah nggak haid lagi. Terus aku balik lagi ke dokter, jadi aku tuh kerjanya bolak balik ke dokter. Terus
Aku dikasih obat Cyclophosphamida kayak gini nih guys. Nah, jadi bentuknya itu kayak pil KB diminum setiap hari. Jadi aku dikasih terapi obat ini selama 3 bulan berturut-turut. Sebenarnya aku tuh seneng banget sama obat ini, soalnya jadi misalnya kita minum obat itu selama 3 bulan, hormonnya jadi seimbang, terus headnya tepat waktu, misalnya tanggal 25 ya tetap tanggal 25 gitu. Obat yang aku bilang tadi, yang aku tunjukin tadi itu nggak boleh ya dibeli sembarangan secara bebas, karena nggak akan bisa. Jadi harus konsultasi ke dokter dulu sebelum membelinya, karena harus sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan kita gitu. Apakah setelah minum obat itu selama 3 bulan siklus haid aku jadi benar? Masih guys, masih tidak teratur. Jadi bukan salah dokter sama sekali ya, itu karena mungkin aku tidak mengimbangi dengan pola makan yang sehat, masih makan yang instan gitu. Jadi kayak berantakan lagi gitu siklus headnya. Nah itu sih permasalahan yang sering aku hadapin pas aku awal PCOS. Terus PR-nya yaitu harus pola makan yang sehat, terus olahraga minimal 30 menit setiap hari, jalan kaki aja, nggak usah yang berat-berat, terus mengelola stres juga, jadi pikirannya biar sehat, terus hormonnya jadi seimbang. Nah itu dulu ya yang bisa aku sharing ke kalian, tapi jangan lupa untuk tonton video selanjutnya, karena aku akan spill vitamin apa aja yang aku minum, terus makan makanan apa yang aku ikutin sampai aku akhirnya bisa hamil, terus olahraga apa yang aku jalanin, sama program-program dokter apa lagi yang aku ikutin. Terus yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.